Selamat siang pemirsa semuanya. Gimana nih kabar kalian di tengah terik matahari Bekasi siang ini? Semoga kalian semangat dan sehat selalu ya. Tapi jujur ya Wi, kita tuh hari ini tuh gak sabar banget mau manggil narasumber kita karena kayaknya bakal pas banget deh sama teman-teman Gen Z semua yang NPD ini. Benar-benar. Nah, tapi di akhir seperti biasa kita bakal main games nih bersama narasumber kita yang seru banget. Jadi stay tune sampai akhir ya di Faces and Stories, talk show yang paling ditunggu-tunggu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, kita panggil narasumber kita hari ini, Mutiara Nabila. Gimana nih kabarnya Muti siang ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama aku Mutiara Nabila. Sebelumnya terima kasih nih udah undang aku buat bercerita hari ini. Kabar aku alhamdulillah sehat dan semalam itu aku sampai nggak bisa tidur karena excited banget nih buat ketemu kalian. Gimana kabar kalian nih? Aku baik-baik aja sih, seperti biasanya ya. Tapi kita juga harus berterima kasih nih sama Muti di tengah kesibukannya antara pekerjaan dan kuliah, dia menyempatkan untuk datang di talk show kita loh, Wi. Kayak gimana nih Muti kesibukannya tahun ini gitu? Oke, kesibukan aku seperti biasa sebenarnya sama-sama kayak kita semua ya kuliah. Tapi bedanya aku weekend itu nggak pernah libur. Wah. Jadi di weekend itu aku kerja teman-teman. Jadi untuk kerjanya ini tapi di bidang hobi aku nih, modeling. Jadi aku tuh kerja di bidang modeling. Aku sebagai coach Devi Modeling Bekasi. Sebenarnya ada 5 cabang, tapi kebetulan aku ngajar cuma di Bekasi sama di Depok. Dan untuk hari Sabtu aku kerja, cuma aku tidak bisa ngasih tahu pekerjaannya, cuma di bagian riset ya teman-teman. Dan mungkin untuk weekdays-nya aku kalau nggak kuliah, ya karena kalau online ya kuliahnya, jadinya aku kesempatan buat libur nih. Jadi alhamdulillahnya aku kuliah di Akamer TV, ada online-nya. Jadi yang ngebuat aku itu bisa istirahat juga. Bener banget. Muti sekarang semester 3. Sama kayak kita ya, Wi. Keren banget loh, semester 3 tuh masih bisa manage waktunya. Kalau kita udah harus memanage waktu nih kita. Pinter ya. Keren ya. Oke, Muti, kita boleh dong nanya-nanya sedikit nih seputar hari modeling kamu nih. Oke. Nih, pertanyaan pertama nih, apa sih yang membuat Muti tuh memutuskan untuk menjadi model? Oke, sebenarnya buat jadi model ini aku nggak kepikiran sama sekali sih awalnya, karena kebetulan hobi aku awalnya itu masak ya, bukan model. Iya, gimana tuh dari masak ke model? Cuma aku waktu itu tuh umur sekitar 5 tahun, sekitar SD atau PAUD aku lupa. Aku waktu itu ke mall. Jadi di mall itu ada kayak foto-foto nih, foto-foto yang anak-anak kecil pakai gaun-gaun princess gitu. Pengen. Biasa. Nah, kebetulan aku hampir setiap bulan ke mall itu kebetulan. Nah, ngeliat terus itu? Iya, dan foto juga, enggak ngeliat doang. Dan aku foto. Nah, dari situ aku kayak, lucu banget ya. Nah, ya namanya anak kecil-kecil itu kayak pakai makeup. Lucu banget gak sih? Nah, dari situ aku kayak, oh ya udahlah, cuma sekedar foto-foto doang nih. Gitu. Iya, nggak kepikiran kalau bakal jadi model kayak sekarang. Nah, cuma waktu COVID itu sekitar 2020 ya, aku kan ke mall yang ada di Bekasi. Nah, itu ada ngadain namanya kelas modeling. Nah, aku langsung kayak, wah, kok kayak di mataku nih kayak, apa ini jalan aku nih sebenarnya. Pertanda sign. Nah, aku langsung aku samperin ownernya. Nah, aku bilang, aku mau daftar Kak. Nah, dari situ ternyata bulan depan baru opening member. Iya, jadinya aku bulan depannya aku baru mulai. Nah, dari situ aku cuma kayak, oh ternyata model susah juga nih, pakai heels tinggi, terus kayak badannya harus bagus, mukanya juga harus cantik. Tapi setelah aku ngejalanin, ternyata model bukan sekedar fisik aja nih, tapi dimana kita dia ajarin public speaking,
terus attitude juga penting, terus gimana kita personal branding kita. Jadi kalau misalnya modeling itu nggak cuma soal badan aja nih yang ditunjukin, dan karena kebetulan aku modelnya muslimah, menggambarkan ya harus ini. iya, jadinya aku ini nggak yang kayak runway aja nih modelnya, ya kayak seperti ini, kayak lomba ini dia Ratu Muslimah Indonesia atau model-model yang lain. Jadi dari situ aku kayak udah nih, udah lulus selama 6 bulan. Nah dari 6 bulan itu aku ngerasa kayak kok nggak ada apa-apa ya, kayak ngerasa udah yang selesai kurang aja lah, gitu ya. Kayak ngerasa ada yang kurang, dan ternyata Nyoba lagi. di tempat yang sama, cuma waktu itu batch 6 skip dulu langsung ke batch 9. Itu jadi semacam sekolah? iya, jadi dia kayak les gitulah. Kayak les gitu. Berarti waktu itu 2020 SMA? SMP. SMP. Udah lama berarti ya. udah tua nih ya. Tua nih. Jadi pas SMP, nah dari situ kayak aku nyoba lagi nih, walau kata orang ngapain sih di kelas yang sama, kan belajarnya sama lagi. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita model itu nggak cuma butuh belajar satu kali, tapi harus berkali-kali kayak gitu. Banyak banget loh, dari satu pertanyaan bercabang. Iya ini ya, ini udah mencakup pertanyaan kedua juga nih kayaknya nih ya. Karena kan tadi mau nanyanya juga kapan di mananya, kapan di mana mulainya kan. Nah, mungkin siapa sih sosok yang mendukung gitu? Nah mungkin kita bisa nanya lagi nih, kan pasti kalau misalnya modeling tuh pasti harus didukung loh, kita butuh banget support system gak sih, dari entah dari keluarga, dari teman, atau mungkin dari ya Someone special ya. gitu kan. Ada nggak sih mood Orang-orang terpenting yang ada di perjalanan karir itu? Oke, pasti ada ya, dan harus, karena menurut aku manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri ya. Dan alhamdulillahnya orang tua aku ini sangat support nih. Dan menurut aku support itu nggak cuma soal materi ya, tapi didoain itu sebuah kekuatan buat kita gitu. Ikut menemani setiap perjalanan juga ya. Nah, orang tua aku ini kebetulan dulu mamahku cita-citanya jadi model, cuma nggak tersampaikan. Jadi ke anaknya. Jadi mereka excited gitu mau nganterin aku, terus mau support aku dalam budgetnya atau segala macam. Jadi orang tua aku sangat-sangat support, kayak alhamdulillah nih cita-citanya tersampaikan walau ke anaknya gitu. Dan untuk pasangan ya adalah insya Allah. Dan kebetulan beliau ini orangnya introvert dan aku sedangkan ekstrovert ya, jadi kebalikannya. Dan yang ngebuat dia bisa nemenin aku kemana-mana, jadi sibuknya dia itu gara-gara jadwal aku gitu. Oh jadi ikut banget ya, ikut setiap langkahnya Muti tuh diikutin gitu. Jadi mau nganterin jauh-jauh, bahkan ke Banten pun dia nganterin, karena ya dia nggak punya kesibukan apa-apa gitu. Jadi alhamdulillah dia aktif sama aku gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Wi ya kalau punya pasangan gitu ya. Seru deh, aku mau juga deh. Kapan ya? Tapi Wi tadi kan nanya udah perjalanan karir ya, orang-orang penting dan sebagainya. Nah ini aku mau nanya sesuatu yang kayaknya rada sensitif dan hanya pribadi Muti yang tahu. Apa tuh? Apa sih perasaan pertama kali pada saat jalan di runway? Deg-degannya gimana? Oke, itu sebenarnya banyak banget yang nanya ya, nggak kalian doang, tapi banyak orang yang kayak kalau lomba, kamu Ti awal-awal tuh gimana sih cara ngilangin nervous gitu kan? Dan menurut aku nervous itu sangat amat wajar, karena mau kita udah latihan di rumah gimana pun, tapi kalau kita udah sampai panggung, demam panggung gitu kan, pasti panas dingin gitu ya. Nah apalagi kalau lomba muslimah kayak pageant gitu, kebanyakan senyum. Beda kayak runway. Kalau runway itu kayak ya beda. Dia kayak flat aja, tapi kalau misalnya lomba-lomba itu harus senyum. Nah dari senyum itu pasti kita kayak insecure nih, senyumnya langsung gemeter segala macem. Nah aku ngerasain itu. Gimana caranya? Kalau kita ulang-ulang terus. Jadi lomba pertama mungkin gemeter, lomba kedua pasti kita udah gak gemeter lagi. Tapi gitu. intinya semua itu soal jam terbang ya. Bener banget. Mungkin nanti kita bisa lanjut di segmen selanjutnya. Nah, jadi kita udah di penghujung segmen lagi. Cepet banget ya, Wi. Perasaan baru nanya sedikit deh ini. Tapi kita seperti janji kita bakal ngapain, Wi? Mini games. Jelasin, Wi. Coba kita mau ngapain games kali ini? Mini games kita tuh hari ini
cukup Muti yang ini kan, yang Jadi juri ya? jadi juri. Kita sebagai kita nih, kita Puput nih, kita memperagakan pose model. Nah ini pemirsa semua juga bisa nilai pose kita juga Wi. Tapi sebagai coach utamanya Muti yang Iya, bakal Muti. ngekritik kita nih Iya. kayaknya ya. Kita kan mau jadi model juga ya Wi Iya. ya. Mungkin boleh dimulai sekarang? Boleh, ayo boleh. Kita mulai dari pose yang mana nih? Pose Oke. Kita mau berdiri atau duduk? Berdiri nih? atau duduk? Ya. Terserah teman-teman. Emang teman tahu nih pose model tuh kayak Iya, apa? kita mah sok tau udah dikritik juga sebelum mulai nih ya. Apa ya? Bisa lah. Kita boleh coba dari Wi dulu gimana? Apa? Gantian ya. Tadi yang pose tadi. Satu. Duduk aja. Oke, pose bahagia ya. Kita pose bahagia nih. Oh, ini bisa nih dikritik ya. Boleh, nanti dimulai ya. Boleh. Hah? Boleh. Pas begini Iya, kan. udah. Kan yang dinilai Di sini itu pas juga. kepercayaan diri, Di sini kepercayaan diri nih teman-teman yang dinilai. Oke. Kalau aku kayaknya udah bahagia. Ya, sedih dong, sedih ya. Oh, pose sedih, boleh. Boleh Ini biasa aku nyontek kalau di video klip ya. Iya. biasanya. Oke, sendu banget Iya, ya. sedih sendu apa galau banget. nih? Sama aja nggak sih sedih Oh iya, galau mungkin ya. Aduh, Pokoknya kayaknya udah galau campur deh. aduk Iya, tuh dari sendu satu. banget nih. Oke, galaunya berasa banget. Berasa banget. Bener. Hidupnya menyedihkan soalnya. Aduh, Aduh, spill support nih. system. Iya, kalau Muti kan tadi udah ditemenin Oh iya, sama oh kita. iya, ada. Oh. Kita datang sini kan sendiri. Iya, sedih Aduh, banget deh. berat ya memang kalau nggak ada support system Kita itu. harus nih. Coba kalau terakhir Muti dong boleh ngajarin kita satu pose yang basic Ya, bagi basic. seorang Oke. model. Jadi sebenarnya yang tadi itu tuh bukan pose model ya Oh, teman-teman, baru tapi kita ya. lebih ke pose ekspresi. Oh. Karena di model itu mau kita sedih, bahagia, tapi gimana caranya kita harus konsisten sama pekerjaan, betul? Nah misalnya teman-teman lagi sedih, tapi disuruh coba dong harus bahagia. Nah seperti tadi. Harus siap ya. Betul. Nah mungkin kalau pose yang paling basic sebenarnya paling kayak gini aja. Ini lebih ke rapi. Itu pada saat jalan. Iya, enggak. Jadi kalau Duduk. misalnya jalan, terus bisa kayak gini. Terus kalau mau jalan baru dilepas. Coba, gitu. Wah, kita kayak anggunli banget ya. Jujur Jadi, tangan kita aja kurang lebih model gitu ya. rapih gitu, lebih rapih. Itu pada saat duduk gitu juga. Boleh kayak gini. Oke, di lutut gini ya. Iya. anggunli banget, oke. Lucu banget loh hari ini kita pembicaraan kita insight-nya gimana Ui gimana? Atas narasumber kita hari ini gimana Ui? Keren banget Cuma Muti. Kita udah banyak banget ya kayak insight-nya, terus juga mungkin di rumah mungkin pada jadi termotivasi kali ya setelah mendengar dari cerita si Muti ini gitu. Nah, jadi kita harus selesai dulu nih. Iya. Sayang banget ya hari ini kita cepet banget selesai. Mungkin karena obrolannya juga seru Iya. ya. Kita dapat banyak hal baru dari Muti juga. Gak kerasa loh sama Muti nih kalau ngobrol. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan like dan share. Dadah. Bye bye.